Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita punya kekuatan, punya kemampuan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah kekuatan yang luar biasa. Tapi sekuat apapun kita memiliki keterbatasan. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang kekuatannya tidak terbatas. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala turun tangan langsung. Dan cara untuk kita bisa mendapatkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan berdoa. Makanya kata orang bijak, satu-satunya kekuatan yang tidak memiliki batas adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, berdoa itu unik. Dalam sujud-sujud kita berdoa dan kita hadapkan wajah kita, dan kita panjatkan dalam munajat kita, dan kita menghadap ke bumi. Tapi ternyata doa kita didengar di langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu para nabi, para rasul, orang-orang soleh, mereka ketika senang mereka berdoa, ketika sulit mereka berdoa. Karena ini adalah kekuatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada seorang raja yang begitu luar biasa zalimnya, itu Namrud. Kemudian Namrud dengan bala tentaranya sudah menyiapkan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang sedang berkobar-kobar. Bayangkan, kita dalam kondisi sesulit Nabi Ibrahim, kira-kira pilihannya apa? Ternyata yang dipilih oleh Nabi Ibrahim adalah berdoa dengan sejadi-jadinya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan doanya Nabi Ibrahim begitu dahsyat. Ya Allah, Engkaulah ilahun wahidun fis sama. Engkaulah satu-satunya ilah yang ada di langit. Wa ana abdun wahidun fil ardi. Dan saya hanya satu-satunya hambamu yang menyembahmu di muka bumi ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim mengulang ini. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Ketika Raja Namrud dengan pasukannya melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, Allah subhanahu wa ta'ala langsung turun tangan setelah Nabi Ibrahim berdoa. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dan sifatnya api dimanapun kapanpun adalah senantiasa panas. Tapi kata Allah, jadilah engkau api ini dingin dan jangan sampai membakar Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim keluar dengan selamat dari kobaran api ini. Kemudian ada nabi yang lain, ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah tua renta, kemudian sudah berkeluarga berpuluh tahun, merasakan kesepian karena tidak kunjung diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Zakaria. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan doanya diulang-ulang. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Kemudian apa yang terjadi? Setelah Nabi Zakaria berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusalli. Bahkan cara Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa Nabi Zakaria sangat unik. Ketika sedang melaksanakan sholat di mihrabnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kabar gembira, yaitu engkau akan dikaruniai seorang anak yang bernama Yahya. Dia adalah seorang nabi yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin banyak di antara kita berdoa hanya ketika dalam keadaan sulit. Tapi kalau kita membaca
Dalam Al-Quranul Karim bahkan para nabi ketika mereka sedang dalam puncak-puncaknya kenikmatan, itu juga mereka berdoa. Ada seorang nabi namanya Nabi Sulaiman. Kerajaannya begitu luas dan besar. Pasukannya dari kalangan jin, dari kalangan binatang, bukan hanya dari golongan manusia. Sampai-sampai diceritakan oleh Al-Quran ketika suatu saat Nabi Sulaiman sedang berjalan di sebuah tempat. Kemudian dia melewati segolongan semut. Dan semut yang pemimpinnya itu mengatakan, wahai pasukan semut, minggir, minggir, ada pasukan Sulaiman. Kalau kita tidak minggir, khawatir nanti akan terinjak. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan anugerah kenikmatan yang mungkin tidak akan pernah diberikan kepada selainnya, yaitu bisa mendengar sampai suara semut yang kecil. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya yang begitu dikenal dan diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Jadi dalam keadaan sulit berdoa, dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, bahkan puncak kenikmatan juga berdoa. Karena doa, kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah bagian ibadah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa adalah otaknya daripada ibadah. Puncak inti daripada ibadah itu adalah doa. Salat yang kita lakukan, yang fardu setiap hari minimal 5 kali dalam sehari, itu intinya adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semangat kita seperti halnya semangatnya Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia. Kata Umar bin Khattab, saya tidak khawatir kalau doa saya tidak dikabulkan, tapi saya sangat khawatir kalau suatu saat sudah tidak punya hasrat dan keinginan untuk berdoa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan menjawab doa-doa kita, mengabulkan doa kita di waktu yang tepat. Ada yang ditunda sampai nanti, dan bahkan ada yang menjadi tabungan kita di hari kiamat. Mudah-mudahan sekali lagi, kapanpun, dimanapun, kita tidak bosan-bosan untuk mengangkat tangan, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV, Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.